Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Tuhan menyertai kita. Allah itu keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita memulai ibadah ini. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, di mana saat ini kami ada sebagaimana ada karena kasih setia Tuhan. Hari ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa Roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Pagi ini nama-Mu diagungkan, dimuliakan, diagungkan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya dan saya yakin Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini, apapun yang sedang kita alami dan apapun yang sedang kita gumuli, kita mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun mungkin kenyataan dunia atau realita yang sedang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mari tetap pegang teguh janji Tuhan. Mari tetap pegang teguh firman Tuhan, sebab Dialah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu bekerja di dalam kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan bagian kita terus mempercayai dengan iman kita bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Mari pada hari ini kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik bagi kami, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dialah jalan kehidupan. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah Yesus yang selalu pegang hidup kita. Dia yang selalu menyembuhkan setiap pergumulan hati kita. Mari hari ini, ada Yesus dimanapun kau berada. Mungkin hatimu sedang susah. Mungkin hatimu sedang tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi ada Yesus. He is a way maker. He is a miracle worker. His name is Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here and healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. His name is Jesus. He's miracle worker. He's waymaker. Oh,
And so we worship you, Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Kau tak pernah berhenti bekerja bagi hidup kami. Meskipun kami tak melihat Tuhan, atau meskipun kami belum melihat jalan-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Kau tak pernah berhenti untuk bekerja bagi kebaikan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan kami. Oh, terima kasih, oh Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bagian kita hanya tetap percaya penuh akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan kita merasakan ketenangan. Sebab dalam hadirat-Nya kita merasakan perlindungan yang penuh. Mari pegang terus akan janji Tuhan dalam hidup kita. Seberapa berat pun itu,
kuatkan imanmu. Meskipun walau badai menghadang pun, ada topangan dari Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Let's worship God. Mari sembah Tuhan bersama. Biar nama Tuhan yang ditinggikan hari ini. Dan jiwa kita dikuatkan. Agar kita dapat mampu menghadapi semua badai kehidupan yang ada di depan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari serahkan semuanya pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, rancanganmu, hidupmu. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita dapat merasakan tenang. Kita dapat merasakan damai Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Sama-sama katakan, padamu
padamu ku berserah. Oh, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau kami berada dalam lembah kekelaman Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Oh, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sama-sama dimanapun kita berada, dari dasar hati kita yang paling dalam, kita mau sama-sama katakan, hanya dekat padamu Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya ada dalam hadirat-Mu kedamaian kami Tuhan. Oh, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Seberapapun berat beban hidup kita sekarang dan realita yang harus kita hadapi, mari melalui pujian ini mengingatkan kita, hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan tenang. Hanya dalam hadirat Tuhan kita merasakan damai-Nya. Dan sama-sama kita mau katakan, walau sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut, sebab ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau
Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Sama-sama katakan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Oh Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama angkat tanganmu. Bagi kau yang sedang berbeban berat, bagi kau yang mungkin sedang mengalami penyakit yang mungkin gak tahu bisa sembuh atau enggak, bagi engkau yang mungkin mengalami depresi, kehilangan pengharapan, mari hari ini datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Mari sama-sama dengan iman kita mau tetap percaya akan kuasa Tuhan yang baik dalam hidup kita. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Masalahmu selesai atau tidak, tetap percaya akan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Tetap setia sampai satu saat nanti kita akan kembali ke rumah Bapa. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama kita katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu
sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari sama-sama dengan iman katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dimanapun yang sedang kita saksikan ibadah online ini, saya rindu untuk sama-sama kita berdoa untuk setiap saudara, teman kita, atau siapapun yang mungkin kita kenal yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19. Di saat kita bekerja, di saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Mari, dimanapun kita berada, kita mau sama-sama berdoa untuk mereka. Kalau engkau diingatkan satu nama, doakan mereka dimanapun mereka berada. Untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi mereka, Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Dimanapun itu, kuasa doa sangat kuat dan besar kuasanya. Saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kaulah Tuhan kami. Kaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Sebab hanya dekat denganmu kami merasakan tenang. Sebab hanya ada dalam hadirat-Mu kami merasakan damai-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini dan sampai nanti di masa-masa yang mendatang. Dan saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau tetap bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan kami. Baik atau tidak baik, Kau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama mendengarkan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk sama-sama kita mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan berkhotbah dengan tema Allah tidak kehilangan akal. Dengan tema Allah tidak kehilangan akal. Itu terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 15 sampai dengan 31. Kita baca ayat ini bersama-sama.
Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul engkau dan Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara mereka orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. 24, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di tengah tiang api dan awan memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30, demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tanah orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ayat nasnya yaitu Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tidak ada kata lain untuk menggambarkan apa yang dialami bangsa Israel sewaktu mereka berjalan di tengah-tengah laut yang airnya terbelah dua menjadi tembok. Selain kata menakjubkan, ya, tajub, kagum, heran, ya, kehebatan. Tetapi tahu nggak kita bagaimana awalnya hal itu bisa terjadi? Sebenarnya pada saat bangsa Israel sedang berjalan dari dua sisi, sisi yang pertama mereka dikejar
pasukan Firaun. Sisi yang kedua, mereka diperhadapkan lautan luas yang tidak berjembatan. Hal ini membuat mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maju kena, mundur kena. Bagaimana caranya mereka bisa keluar dari situasi seperti ini? Membangun jembatan kah? Tidak mungkin. Berperang dengan pasukan Firaun? Tidak mungkin. Sebab bangsa Israel sama sekali tidak memiliki pengalaman berperang pada waktu itu. Profesor manapun tidak akan mungkin bisa memecahkan persoalan ini. Ahli militer pun terbaik manapun di dunia juga tidak bisa meloloskan diri dari keadaan seperti ini. Orang bisa saja memeras otak untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi sayang, otak kita terbatas. Apakah ini berarti Allah telah kehilangan akal untuk menyelamatkan mereka sehingga bangsa Israel dibiarkan mati, dibunuh tentara Firaun dan dalam lautan? Tidak. Sama sekali tidak. Bila seandainya cara 1001 macam untuk menyelamatkan bangsa Israel tidak bisa, Allah masih memiliki cara yang ke-1002. Tetapi sayangnya Allah cukup memakai satu cara saja untuk memecahkan teka-teki ini. Musa cukup mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu, luar biasa. Cara ini kemungkinan tidak terduga sebelumnya oleh bangsa Israel. Bahkan Musa sekalipun. Ya, meskipun Musa akhirnya mengetahui. Namun demikian saya percaya ide ini bukan ide Allah yang dadakan. Sebab Allah tahu apa yang harus dilakukan jauh di depan. Dia tahu apa yang terjadi di depan kita. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya Allah sudah merancangkan jalan keluar bagi setiap permasalahan umat-Nya. Saat ini mungkin kita saat terjepit dengan persoalan penyakit, keuangan, keluarga atau pekerjaan. Akal kita mungkin sudah buntu. Inilah saatnya kita mulai memakai akalnya Allah meskipun tidak masuk akal. Sebab cara Allah selalu tidak masuk akal. Dan jalan keluarnya ada di dalam firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Kita cukup taat melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab Allah tidak mengenal jalan buntu. Bila buntu, Dia akan membuat jalan baru bagi kita. Yesus tidak mengenal jalan buntu sebab Dia adalah jalan itu sendiri. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang kita alami saat ini, ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya nama Yesus ya yang sanggup memberikan kita kelepasan,
Kita nyanyi pujian itu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian di dalam hidup. Haleluya. Pahitnya kenyataan
Kita mau berdoa mensyukuri firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami tahu di tengah badai saat ini, baik badai sakit penyakit, badai rumah tangga, badai keuangan, badai pekerjaan, badai apapun yang ada dalam hidup ini. Mungkin kami sudah kehabisan akal, atau kami menghadapi jalan buntu. Tetapi Tuhan firman-Mu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak jalan buntu bagi Allah. Dan Allah tidak kehilangan akal. Seperti kami telah mendengar firman-Mu, di mana bangsa Israel mengalami jalan buntu di belakang musuh, di depan laut. Tapi Engkau yang ajaib dan perbuatan-Mu yang menakjubkan. Kau bisa membelah laut itu menjadi jalan bagi bangsa Israel. Terima kasih meteraikan firman Tuhan. Kami tidak takut hanya nama Yesus yang beri pengharapan, kepastian dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Saya yakin kita semua diberkati. Dan mari, biar firman Tuhan terus tertanam, bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kita. Kita terus juga berdoa untuk Bapak Gembala, dimanapun beliau berada. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan selalu ada untuk Bapak Gembala. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, kembali saya rindu berdoa. Kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, atau mungkin untuk nama-nama yang Tuhan ingatkan dalam hati kita untuk kita doakan pada hari ini. Terutama bagi teman-teman kita yang mungkin masih berjuang melawan COVID dan penyakit-penyakit lainnya. Buat teman-teman kita yang mungkin kehilangan pengharapan, yang mungkin kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa hari ini. Kita satukan hati kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan, penolongku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan, penolongku. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penolongku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penolongku. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama angkat tangan. Hanya Yesus yang dapat menolong setiap kita, penyakit kita, kekhawatiran kita. Dia yang dapat menyembuhkan dan Dia yang dapat menolong setiap hidup kita. Hanya Yesus yang dapat memulihkan setiap kita. Mari sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penolongku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penolongku. Kau berfirman dan pulihkanku, Engkau Tuhan penolong. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penolongku. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Engkau Tuhan penolongku. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Engkau Tuhan penolong. Mari sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penolongku. Dengan iman kami percaya Tuhan Kau dapat menyembuhkan setiap penyakit kami. Dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau dapat memulihkan setiap penyakit kami. Dengan iman kami percaya Tuhan Kau dapat memulihkan setiap kekhawatiran, penyakit hati kami Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan kami mau menghadapi semua ini bersama dengan-Mu. Dan dengan iman juga kami percaya kalau penyakit kami nggak sembuh, kalau mungkin masalah kami belum selesai, dengan iman kami percaya bahwa Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Mari pegang tangan kami, topang hidup kami Tuhan. Dalam masa-masa ini, hanya bersama dengan-Mu kami merasakan tenang. Hanya ada dalam hadirat-Mu kami merasakan damai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun yang sakit, yang sekarang sedang berada Tuhan. Kami berdoa untuk para penderita COVID, untuk para mungkin
orang-orang yang sedang terjangkit COVID, yang mungkin diikuti dengan komorbid atau yang penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada pertolongan-Mu, ada kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para dokter, para nakes, para tenaga kesehatan, dan berdoa Tuhan untuk pemerintah yang terus bekerja Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu. Tapi kami mau lebih percaya akan kedaulatan-Mu dalam hidup kami, akan kedaulatan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terdampak ekonomi, para pekerja, para ibu rumah tangga, dan siapapun yang sedang mungkin terdampak ekonomi dikarenakan pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ajar kami juga untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pandemi ini kami mau tetap berkata dan percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami ada Tuhan, di mana kami bertumbuh. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati Tuhan untuk apapun yang gereja kami sedang butuhkan. Kami percaya Tuhan, gereja ini ada karena ada Tuhan. Gereja ini boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kami serahkan kelanjutan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, bangsa Indonesia, presiden, menteri, para gubernur, wali kota yang ada Tuhan. Berikan mereka hikmat agar mereka dapat bekerja dengan baik. Untuk semuanya Tuhan, permasalahan kami, masa depan kami, hidup kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu, dan biar kami dapat menjadi sinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memberkati kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani kami, yang turun dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.